Ini kamera depan nih streaming, rekam aja. Ini rekamnya. Kalau kita streaming kita tuh dicuri orang. Setiap ceramah saya streaming itu ada pencuri-pencuri di alam gaib. Curinya dimasukkannya ke dalam YouTube channel dia. Ada pencuri di internet. Jadi yang dulu mencuri itu nampak benda yang dicuri itu zohir. Sekarang yang dicuri ini benda batin. Saya tak masalah. Mau dicuri ribu orang pun tak ada berkurang. Malah bagus. Cuman dia makan haram. Nanti masuk neraka dia. Pas ditanya Allah, kenapa kau makan haram? Karena mencuri. Curi video siapa? Video Abdul Somad. Kena juga saya. Padahal saya udah hampir-hampir masuk surga nih dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid, Bapak Lurah, Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tadi himbau gelar, yang kecil tadi sebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bulan Agustus tahun 2008, 12 tahun yang lalu saya pulang ke Pekanbaru dari perjalanan panjang, pertama di Mesir, sesudah itu di Maroko, lalu baliklah ke Pekanbaru di bulan Agustus 2008. Khutbah Idul Fitri pertama di masjid dekat Alam Mayang. Setelah itu khutbah Idul Adha di masjid inilah, di Masjid Arafah. Oleh sebab itu bagi saya Masjid Arafah ini punya kenangan dalam hidup, karena disinilah saya khutbah pertama Idul Adha. Karena kebetulan pengurusnya waktu itu Pak Cik saya, istri beliau sepupu almarhumah emak saya. Jadi saya masuk ke masjid ini ada unsur KKN-nya waktu itu. Lalu kemudian sesudah itu saya ada jadwal rutin pengajian di sini. Lalu kemudian sampai 2017, 2018, 2019, 2020 saya diundang lagi kemari Ustadz Somad supaya kasih waktu ke Masjid Arafah karena mau meresmikan masjid katanya. Kata saya, udah diresmikan, udah buka dari dulu. Resmi apa lagi? Rupanya meresmikan dalam rangka perluasan renovasi masjid. Jadi saya yakin dan percaya kalau ada dulu jamaah Masjid Arafah, kemudian 2-3 tahun ini dia tak datang kemari, coba diikat matanya, diikat pakai kain, udah itu bawa ke sini, buka, terus tanya dia, di mana kau sekarang? Pasti dia tak ingat. Karena Masjid Arafah ini udah berubah sama sekali. Dari mulai mihrab tempat imam sampai dinding sampai berubah semuanya. Mudah-mudahan yang bersedekah ini dibalas Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang terjadi pada Masjid Nabawi, dibangun oleh Nabi Muhammad SAW pada masa pemerintahan Abu Bakar. 2 tahun tak ada perubahan. Naik Umar bin Khattab 5 tahun juga tak ada perubahan. Naik Utsman bin Affan merenovasi Masjid Nabawi. Waktu Utsman bin Affan merenovasi masjid, banyak orang tak setuju, komplain. Fakarihahun nasu. Begitu bunyi kalimatnya. Banyak orang tak setuju. Kenapa direnovasi masjid? Dibacakan Utsman lah hadis Nabi. Man bana masjidan lillah, banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Jadi yang menambah perluasan masjid ini ke belakang, yang berinfak, berwakaf, bersedekah, membuatkan relief-relief tiang yang cantik, menambah AC, membuat ini sunda pelapon, lampu yang luar biasa, maka mereka ini sudah punya tempat di dalam surga. Adapun yang tak ada keluar duit sama sekali masuk surga, cuman tak ada tempatnya, gelandangan lah mereka dalam surga.
tapi jadilah masuk juga daripada tidak sama sekali. Mudah-mudahan masuk juga ke dalam surga. Nah, yang bilang amin tuh itulah yang belum bersedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang penting masuk surga. Takutlah amin. Hidup ini tak usah terlalu sulit, jelimet, ribet. Ada duit sedekah, tak ada duit berzikir. Likulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang-tulang ini sedekah. Jadi kalau tak ada duit, tulang-tulang itu aja bersedekah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Udah. Jadi kita hari ini sesungguhnya sudah bersedekah. Udah kesedekah kalau sudah hari ini? Udah. Mana? Itulah tadi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tapi jangan sesudah berzikir tak sedekah lagi. Kotak-kotak keluarkan. Bangunan sudah selesai, tapi kita perlu yang lain. Ada pembebasan tanah. Lalu kemudian tak cukup hanya selesai pembangunan di dunia ini, yang tak pernah selesai adalah pembangunan masjid. Saya tamat Aliyah Nurul Falah Air Molek tahun 1996, 24 tahun yang lalu. Pergi saya ke Air Molek sekarang, belum selesai juga masjid lagi. Bayangkan tuh, dari mulai sekolah di situ sampai ustadz, masjid tak selesai. Masjidil Haram dari sejak zaman Nabi Adam sampai Pak Adam belum juga selesai Masjidil Haram sampai sekarang. Jadi kalau ada pengurus masjid mengatakan masjid kita alhamdulillah sudah selesai, innalillah, tamat riwayat. Masjid ini belum selesai. Masjid ini mesti ada pembebasan tanah. Di samping kanan kiri mesti ada TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Mesti ada tempat pengobatan gratis supaya dokter-dokter di rumah sakit itu ditawarkan dia datang kemari. Buka praktek gratis, Pak Dokter, duit kalian sudah banyak, kalian tak usah lagi sedekah wakaf duit, sedekahkan waktu kalian 1 jam pengobatan gratis di Masjid Arafah. Setuju? Yang mesti bilang setuju itu dokternya. Awak bilang setuju tak ada penting itu. Maksudnya bersetuju bersedekah beli semen. Inilah Ustadz nih, kadang awak malas dengar ceramah Ustadz. Banyak jebakan Batman-nya gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku paling pagi. Maka siapa yang bangunnya paling pagi, itulah yang paling banyak dapat berkah. Jadi ada tadi yang bangunnya jam 2, itu banyak dapat berkah. Ada yang bangun jam 1, itu paling banyak berkah. Ada pula yang tak tidur sama sekali karena penyakit insomnia, tak tidur-tidur. Alhamdulillah, begitu Ustadz nampaknya duduk, dia pun tidur. Itu hebatnya jamaah. Aku nih Pak Ustadz kena penyakit insomnia. Udah pergi ke rumah, ke jumpa dokter Darisman di Rumah Sakit Ahmad Yani. Dikasihnya obat sesumpit, tak tidur-tidur. Begitu menengok muka Ustadz, menguaplah tuh. Hebatnya Ustadz tuh, menurunkan ketenangan ke dalam hati jamaah. Oleh sebab itu kalau ada jamaah tertidur, jangan bangunkan. Mungkin dia udah tak tidur 2-3 hari. Masalah pembangunan sudah kita bahas. Masalah jamaah tertidur sudah kita bahas. Dulu rasa-rasanya tak sedingin ini AC masjid. Sekarang sejuk. Rasa-rasa dalam kulkas. Pas pula itu guys. Kalau Ustadz tuh gemuk tak apa-apa, tebal kulitnya, kurus, langsung ke tulang aja. Serba salah Ustadz Somad nih. Dikasih AC dingin, kata dia kedinginan. Nanti agak panas dibilangnya hidup tak AC masjid nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, judul kita dengan Maulid Nabi, mari kita teladani akhlak. Akhlak itu pakai Q, oke, akhlak. Tapi sekarang memang banyak berubah. Semua yang Q dirubah jadi K. Contohnya Winsusko, sekarang Winsuska. Entah apa dirubahnya. Akhlak Rasulullah. Sesudah Rasulullah tuh orang yang paling bakhil, orang yang tak mau berselawat. Maka sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saya pernah diundang ceramah di kantor dekat Pasar Bawah, di dekat pelabuhan itu ada kantor Pelindo. Ceramahlah saya di situ. Kata sambutan dari Bapak Kepala Kantor,
sambutan dia. Pertama, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Pula bagus. Sudah selesai itu, baru saya tanya ke panitia, Bapak itu tadi menyambi Allah SWT, Nabi Muhammad SAW. Ini non muslim Pak. Karena dalam agama dia Allah aja tak ada subhanahu wa ta'ala. Wa SWT. Masih lumayan. Ada yang non muslim masuk Islam, mu'alaf. Marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Parah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jadi tak apa-apa, ada masa berapa. Orang yang paling bagus. Tapi nanti selesai ceramah ini yang diingat isi ceramah, jangan ini yang ini diingat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang sekarang latah, tak bisa membedakan mana akhlak, mana etika. Marilah kita beretika. Etika itu tak sama akhlak, wah. Etika itu adalah tata krama sopan santun yang dibuat oleh manusia untuk komunitas, waktu dan tempat tertentu. Tata krama sopan santun yang dibuat oleh manusia untuk waktu tertentu dan tempat tertentu. Contoh, etika di pesawat. Itu tidak dipakainya lagi nanti sampai di airport. Itulah etika pramugari, bukan main baiknya dia. Silakan Bapak, nomor berapa, ikat pinggangnya, tasnya di atas ya. Bapak mau minum apa? Minum air teh. Teh manis, teh poci apa teh bunga? Teh manis. Gulanya 1 apa 2 Pak? Gula tebu apa? Entah apa ditanya. Begitu awak sampai di airport, disaponya pun tidak. Itu namanya etika, dibuat oleh manusia. Siapa yang membuat etika itu? Maskapai penerbangan. Lain pesawat, lain bunyi. Ada pesawat itu pakai pantun aja, Citylink. Nah, oleh sebab itu maka ini etika. Sedangkan akhlak bukan dibuat oleh manusia. Akhlak itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan latah. Kenapa Bapak itu latah? Gara-gara banyak membaca buku latah Pak Ustaz. Buku apa? Latahzan. Oleh sebab itu maka jangan karena mau dianggap orang keren lalu pakai etika. Pakailah bahasa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah berakhlakul karimah. Allah bisa karena biasa. Jadi akhlak itu akan muncul karena membiasakan diri, kebiasaan. Tanpa berpikir lagi, itu namanya akhlak. Misal nampak orang susah, tak berpikir lagi, langsung ambil kantong keluar duit, itu namanya akhlak. Min ghairi taraddudin, tanpa berpikir bolak-balik, itu namanya akhlak. Kalau masih berpikir, bukan akhlak. Nampak orang susah, pegang dompet, kasih tidak, kasih tidak, kasih tidak, bukan akhlak. Apa namanya? Galau. Kalau akhlak itu tak berpikir-pikir lagi. Nampak orang susah, langsung kasih. Tapi kalau di pasar pagi Arengka, mesti berpikir. Karena kadang pagi kita berangkat, lakinya butuh. Balik awak siang, bini pula butuh. Macam arisan pula. Nah, oleh sebab itu perlu juga kita berpikir cerdas supaya jangan sampai ketulusan hati kita ini dimanfaatkan oleh orang yang tak bertanggung jawab, dimanfaatkan oleh sindikat. Ini kamera depan ini streaming, rekam aja. Ini rekamnya. Kalau kita streaming kita itu dicuri orang. Setiap ceramah saya streaming itu ada pencuri di alam gaib. Curinya dimasukkannya ke dalam YouTube channel dia. Ada pencuri di internet. Jadi yang dulu mencuri itu nampak benda yang dicuri itu zohir. Sekarang yang dicuri ini benda batin. Saya tak masalah. Mau dicuri beribu orang pun tak ada berkurang. Malah bagus. Cuman dia makan haram. Nanti masuk neraka dia. Pas ditanya Allah, kenapa kau makan haram? Karena mencuri. Curi video siapa? Video Abdul Somad. Kena juga saya. Padahal saya udah hampir masuk surga nih dah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah, kalau cerita akhlak Nabi ini tak selesai-selesai. Jadi saya cerita 60 menit. Akhlak yang pertama, datanglah perempuan. Dibentangkan Nabi sorbannya. Bentangkannya sorbannya. Entah kenapalah subuh ini terambik saya sorban warna merah. Sama pula sama alas meja. Dibentangkan Nabi sorbannya. La ilaha illallah. Merek belum bercabut. Begitu datang perempuan tadi, dibentangkan Nabi sorbannya. Di atas pasir, duduklah perempuan tadi di atas sorban Nabi Muhammad SAW. Heranlah semua orang. Siapa perempuan itu sampai dibentangkan Nabi sorbannya? Rupanya perempuan yang duduk di atas itu adalah Syaima. Syaima itu adalah perempuan yang dulu menyusu kepada Halimatus Sa'diyah. Dan Nabi Muhammad juga menyusu kepada Halimatus Sa'diyah. Maka Syaima adalah saudara sepersusuan. Kita ini walaupun lain emak lain ayah, kalau sama-sama menyusu dengan ibu susuan 5 kali konyang, maka kita menjadi saudara sesusuan. Maka Nabi saudara kandungnya tak ada karena dia anak tunggal, tapi dia punya saudara sesusuan. Akhlak Nabi yang pertama adalah memuliakan orang, walaupun dia perempuan, walaupun dia orang lain, selama ada hubungan. Kalau saudara sepersusuan begitu memuliakannya, apalagi saudara kandung. Ini yang sekarang manusia ini tak ada memuliakan orang. Makanya zaman sahabat Nabi itu sama Quran yang dibaca, bukan lain. Zaman Nabi dulu Qurannya 60 juz, bongak. Quran zaman Nabi 30 juz. Hadis yang dibaca Nabi sama hadis zaman sekarang. Bedanya apa? Lembut hati memuliakan orang lain. Itulah yang saya rasakan di Masjid Arafah. Datang disediakan tempat parkir, lapang parkir. Halaman rumah siapa? Ditunggu di simpang sana. Takut Ustaz tu lupa simpang. Memang lupa, lewat ke pom bensin. Diarahkan, dibawa, tunjukkan. Sampai dalam disediakan tempat khusus untuk Ustaz sholat 2 lapis sajadah. Yang lain selapis, yang lain tipis, hanya 2 lapis. Kalau sempatlah di sejadah itu corona, di situ yang paling banyak virus. Nah, itu gitu memuliakan. Ini akhlak. Makanya dibuat di situ meneladani akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Tak beda pelayanan untuk saya tahun 2008 2009 pertama kali dulu dengan 2020 sama, tak ada beda. Dulu pun begitu juga dimuliakan. Kadang banyak. Dulu masjid itu biasa aja kita disambut. Mau cari parkir lah, mau datang lah, tidak lah. Kalau sudah agak viral nih baru agak lain sedikit. Tapi Masjid Arafah ini enggak sama dia. Nah, padahal ini perempuan biasa aja, bukan perempuan hebat. Perempuan biasa yang zaman itu perempuan dilecehkan, diremeh-temehkan. Perempuan tak ada harkat martabatnya. Tapi perempuan dibentangkannya sorbannya, didudukkannya di situ. Begitulah Nabi memuliakan manusia. Zaman dulu perempuan itu Bapak Ibu sama macam barang, diperjualbelikan, diwariskan. Datanglah Nabi Muhammad SAW mengangkat harkat martabat perempuan. Zaman dulu kalau ada laki-laki beristri, waktu itu mazhab mereka poligami unlimited. Bini sampai 10, 5 boleh. Nikah dia. Umur 71 tahun, bini nomor 15. Meninggal dia, maka bini yang nomor 15 itu diwarisi oleh anak pertama dari bini pertama. Mau? Tidak akan ibu. Bapak-bapak diam aja. Diam nih pun ada hadisnya bu. As-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Hadis tuh sahih.
Dolar Pak. Zaman dulu perempuan itu diwarisi macam barang, bisa dijual. Datang Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa naik asam lambung menengok kotak ini lalu, banyak-banyak beristighfar. Ada tu dalam hati, apa juga lagi, masjid dah siap, apa juga. Saya entah kenapalah subuh ni tidak bawa dompet. Demi Allah, tak mengada-ngada. Padahal biasanya di mana-mana masjid saya bawa dompet. Asal lalu kotak tu pasti saya ambil. Tiba-tiba pas mau ke Masjid Arafah ni, tak saya bawa. Macam tahu aja dia. Saya kasih tahu daripada jadi fitnah kan. Alah, ceramah aja sedekah. Waktu kotak tu lewat dia pura-pura tak tahu. Memang tak bawa dompet. Apa mau dikasih? Rasa ayam bawang pula tu. Oleh sebab itu kita mesti memuliakan. Jadi setiap hari malaikat itu turun. Ma min muslimin yusbihu, kalau ada orang yang hidup sampai waktu subuh, dikirimkan Allah malakaini, dua malaikat. Satu malaikat itu berdoa. Apa kata malaikat yang satu nih? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah nih kasihlah dia ganti ya Allah, kata malaikat. Tapi malaikat ini dua. Malaikat yang satu lagi juga berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia. Maka siapa yang tak bersedekah, tengoklah. Kecuali yang tak bawa dompet.